Ya teman-teman, sekarang sudah jam 4 pagi waktu Dandi, berarti di Jakarta jam 11. Jam 11 siang. Saya sudah mencoba untuk tidur tapi mata ini belum bisa diajak untuk terlelap. Maka saya coba lanjutkan cerita di video yang ketiga ini. Ya teman-teman, memang susah kalau kita tidak punya koneksi internet. Itu susah untuk hubungi, apalagi sudah berjanji dengan seseorang, terutama ketika kita lagi butuh bantuannya dan butuhnya segera. Nah, ini terkait dengan tempat tinggal. Jadi setelah memutuskan untuk memilih satu flat yang akan kami tinggali, maka kami dan Kate berpisah. Beliau akan berkomunikasi lebih lanjut menyiapkan kontraknya. Saya, Pak Sandy dan juga Mas Huda itu melakukan perjalanan pulang menuju tempatnya flatnya Mas Raffi. Nah, ketika kami berjalan itu masih aman soal di connection ya, wifi-nya masih bisa kami pakai dari wifi-nya hotspotnya Mas Huda. Jadi beliau membantu kami untuk sementara sehingga masih terkoneksi dengan internet, masih bisa balas WA dan masih bisa untuk kemudian berkontak. Kami kemudian sampai di flatnya Mas Raffi, lalu kemudian awalnya kami ingin nanti ketika Mas Raffi pulang dari Glasgow beliau bisa membantu kami, tapi rupanya agenda di sana masih panjang, beliau masih di sana dan ada agenda yang harus diselesaikan, sehingga mau tidak mau kami harus memesan taksi dan menuju ke lokasi flat kami. Akhirnya Mas Huda mengantar kami ke tempat taksi, dan puji Tuhan kami mendapatkan satu taksi yang cukup besar sehingga kami tidak perlu memesan 2 taksi, cukup satu taksi saja. Nah, suatu hal yang terlupakan setelah kami berjalan adalah kami tidak punya koneksi internet lagi, karena Mas Huda, terima kasih Mas Huda, dia sudah membantu kami, menemani kami sehingga rencana untuk ke kampus atau untuk studinya itu ditunda, tidak bisa dilanjutkan rencananya. Jadi Mas Huda mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Tapi puji Tuhan beliau berkenan membantu, terima kasih banyak. Jadi setelah kami dalam taksi, kami baru sadar bahwa kami tidak punya jaringan di internet, dan kami bingung ini bagaimana nanti kami mengontak si Kate untuk memastikan bahwa kami sudah tiba di lokasi. Tapi ya udahlah, kami tetap saja jalan sampai kemudian tiba di lokasi di mana kami akan tinggal. Nah, sampai di lokasi si Kate ini belum tiba. Dia belum tiba, dan kami bingung juga nih, aduh kontaknya seperti apa nih, bagaimana cara kita untuk kontak. Sedangkan nomor lokal itu belum kami pasang. Memang ketika kami mengurus visa kita diberikan satu nomor dari Lebara itu nomor kontak untuk telepon lokal. Memang kami belum aktifkan ya. Jadi kami kebingungan ini bagaimana untuk bisa mengkontak si Kate. Dan pada saat yang sama kami juga kebingungan nih, apakah benar kami sudah tiba di tempat yang benar. Karena tadi agak lupa ingat juga nih, soalnya dari 7 itu kan kami berjalan, memang kami ingat dengan suasana kamar atau ruangannya, tapi bagian depannya itu kami bingung. Akhirnya aduh gimana caranya. Akhirnya kami bilang ya udah kita coba tunggu saja lah, karena kan kita sudah janji untuk bertemu sekitar jam 6.40 waktu Dandi. Nah, ketika sudah mendekati jam 6.40, Kate belum juga datang. Akhirnya kami atas dasar pribadi kemudian kami sudah memutuskan Mas Edi menjaga barang bawaan kami, dan saya mencoba mencari koneksi internet supaya nanti kami bisa memberitahu kepada
Kate bahwa sebenarnya kami sudah ada di lokasi. Nah, uh, saya kemudian coba berjalan dan tibalah saya di uh, sebuah jalan, di jalan raya. Nah, kalau malam itu biasanya karena cuaca dingin, suasana tidak ramai, dan memang kota Dundee ini tidak seramai kota di Edinburgh menurut ceritanya Mas Huda. Dan memang malam itu kebanyakan orang ada di dalam ruangan ya, karena cuacanya dingin, lebih banyak ada di dalam ruangan, di pub atau di rumah mereka masing-masing. Nah, akhirnya saya melihat ada satu grocery tempat jualan. Dalam arti antara saya bilang, oh ini saya masuk atau tidak ya nih, berani gak nih saya untuk bertanya gitu kan. Ya tapi mau gak mau saya harus mencari jaringan internet supaya memastikan bahwa kepada Kate bahwa kami sudah tiba. Saya ragu juga nih, apakah nanti akan dibantu ataukah tidak. Akhirnya saya masuk ke grocery itu. Kebetulan ada beberapa customer yang sedang mencari-cari belanjaannya untuk keperluan mereka. Nah, saya melihat wajah si penjual. Nah, ini wajah orang Arab nih. Sama-sama ya dari wilayah Asia lah. Saya kira semoga aja bisa membantu. Akhirnya saya datang, saya bilang, "Eh, apakah Anda bisa membantu saya? Saya baru pertama kali datang dan saya tidak punya koneksi internet atau wifi untuk mengontak landlord." Akhirnya dia bilang, wait ya, wait, I have a customer. After that I will serve you. So, oh ya, thank you. Lah maka setelah beberapa customer itu membayar, lalu kemudian dia bilang, oke, come here, I will help you. So dia memberikan jaringan wifi-nya, kemudian memasukkan passwordnya, lalu kemudian silakan kamu gunakan untuk mengontak, feel free, tidak apa-apa, kamu silakan gunakan. Udah akhirnya saya langsung mengontak Kate dan mengatakan, Kate, kami sudah ada di lokasi flat yang kami akan tinggali, uh, supaya nanti bisa segera datang gitu. Nah, rupanya memang terkoneksi, dan memang beberapa waktu sebelumnya itu memang si Kate ini kontak kami di grup. Kebetulan kami membuat grup WA bertiga, beliau kontak dan itu memang tidak masuk, memang saat itu kok tidak ada internet ya. Akhirnya kami kabari bahwa kami sudah ada di lokasi, kami tidak bisa kontak karena memang tidak ada internet. Dan saya kemudian setelah menggunakan itu, saya ke si penjual itu mengatakan terima kasih banyak sudah membantu, dan uh, landlordnya sudah tahu dan kami akan bisa tinggal gitu. Tapi saya pamit kepada uh, orang baik tersebut dan kemudian menuju ke flat kami tidak jauh dari grocery itu. Nah, rupanya memang Kate sudah ada di situ, dan puji Tuhan kami bisa berproses, kami masuk, kami cek semua ruangan sudah aman. Memang ada beberapa yang belum satu heater pemanas ruangan yang perlu diperbaiki, beberapa lampu, tapi yang lainnya sudah kondisi baik, siap untuk ditinggali. Hanya memang kami diarahkan untuk membeli selimut yang pemanas, yang panas, sehingga bisa untuk malam hari bisa menggunakan itu tanpa menyalakan sepanjang malam heater, karena ini tergantung bisa juga untuk boros listrik dan sebagainya juga, sehingga memang kami diarahkan untuk mencari satu selimut hangat yang nanti itu bisa digunakan pengganti untuk menghangatkan badan, karena memang kalau tidak, waduh, susah untuk tidur karena dingin sekali. Baik, itu sedikit cerita menarik dari ya, bagi saya pribadi itu menarik karena ada orang baik yang juga mau membantu kita, asalkan kita meminta bantuan dan menyampaikan apa yang menjadi kesulitan kita. Jika memang Tuhan menghendaki, maka akan ada jalannya. Siapa yang berani bertanya sama berani meminta, pasti akan diberi. Seperti kata Tuhan Yesus juga tuh, carilah maka mendapat,
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saya kira itu sebuah ucapan yang baik juga, yang baik, dan tentu kalau kita meminta dengan baik dan tulus pasti akan dibukakan jalan. Demikian cerita ketiga dari saya. Semoga ini ya menjadi salah satu sumber cerita lah untuk saudara-saudari semuanya di sana, siapa saja di mana saja. Semangat selalu, sehat selalu, God bless. Dadah.